Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salomo, dalam pelatihan aplikasi-aplikasi Google Workspace. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas materi keempat, yaitu Google Docs. Nah, apa itu Google Docs? Google Docs pada dasarnya adalah aplikasi pengolah kata dari Google. Nah, Google Docs ini sendiri memiliki beberapa fitur yang hampir sebagian besar mirip dengan aplikasi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Google Sheets dan Google Slides. Nah, yaitu diantaranya adalah editing file secara real time. Kemudian dapat digunakan di laptop melalui browser ataupun aplikasi smartphone. Kemudian ada fitur save otomatis sehingga kita tidak perlu men-save secara manual. Kemudian yang terakhir memiliki berbagai template awalan yang bisa digunakan. Kemudian kita akan melanjutkan ke demo agar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian lebih mengerti apa itu Google Docs dan cara menggunakannya bagaimana. Yang pertama, yang pasti kita membuka browser terlebih dahulu. Kemudian kita dapat mengetikkan di sini yaitu docs.google.com seperti ini. Kemudian kita tekan enter dan Bapak Ibu juga bisa masuk ke akun Google yang sudah dibuat sebelumnya. Kita percepat saja step ini. Oke, kemudian ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah login ke akun Google, inilah merupakan tampilan awal, tampilan utama dari Google Docs atau Google Dokumen. Nah, dapat dilihat di sini kita belum memiliki salah satu dokumen, satupun dokumen, jadi kita dapat membuka dokumen baru. Nah, kita dapat di sini melihat bahwa ada mulai dokumen baru. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa kita lihat. Ada template resume, ada template surat, proposal proyek, dan lain-lain. Kita mungkin pilih salah satu saja dari sini, misalnya ini, bulletin, kita coba, atau ini saja. Kita klik, dan kita tunggu. Nah, kalau kita menggunakan template, dia akan terbuat langsung template tersebut ke halaman utama atau user interface dari Google Docs ini. Dapat kita lihat sudah tertera template-nya di sini. Kemudian mungkin beberapa saja yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama sekilas mengenai menu. Di menu ya seperti biasa dari aplikasi Google Workspace lainnya ada bisa membuka dokumen, membuat dokumen baru, membuat salinan, mendownload file dalam bentuk Microsoft Word, dan lain-lain juga. Kemudian ada edit. Edit ini juga sama seperti aplikasi sebelumnya, yaitu ada undo, redo, ulangi, urungkan, tempel, dan potong, dan salin juga ada. Kemudian di menu tampilan ini lebih sama juga sebenarnya. Menunya pada aplikasi sebelumnya ada tata letak cetak atau tampilan penggaris, bisa menghilangkan penggaris yang ada di atas ini. Bisa juga di yang lain juga bisa diatur-atur sendiri. Kemudian sisipkan juga sama, kita dapat menambah gambar, menambah diagram, tanggal, persamaan matematika, dan lain-lain juga di dalam Google Docs. Oke, kemudian format ini akan dijelaskan nanti agak lebih lanjut. Kemudian alat ini ya seperti biasa ada ejaan, kita juga bisa mengecek apakah ejaan di dokumen kita itu sudah benar gitu. Dan jumlah katanya kita juga bisa mengecek ada berapa kata, karakter, halaman, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang lain-lain, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga bisa mempelajari sendiri nantinya. Dan ada menu add-on dan bantuan. Oke, mungkin yang pertama kali basic atau dasar dari Google Docs yang pasti bagaimana kita menulis sebuah teks gitu kan. Nah, jadi mungkin kita membuat halaman baru di sini. Nah, kita membuat halaman baru yang pasti fitur-fitur di Google Docs ini hampir sama dengan Microsoft Word, mungkin yang Bapak Ibu sekalian familiar atau biasanya gunakan sehari-hari. Ya, seperti biasa kita dapat mengetikkan halo, selamat datang di pelatihan Google Workspace. Oke. Nah,
Kita juga dapat mengatur seperti biasa, seperti biasa kita dapat mengatur judulnya, kita buat ini sebagai judul. Maaf, ini kurang tepat. Nah, kita buat ini sebagai judul, bisa, atau kita buat sebagai apa lagi ya, subjudul, judul 1, judul 2 ini tergantung Bapak Ibu sekalian butuhnya mau untuk apa gitu. Terus ya seperti biasa juga kita bisa mengganti font misalnya Arial gitu, mengubah ukuran font juga, menebalkan, memiringkan, menggarisbawahi juga bisa. Kemudian mengubah warna teks juga bisa, meng-highlight atau seperti di Stabilo gitu juga bisa. Kemudian memberi link misalnya google.com, misalnya memberi link, jadi kita bisa mengarahkan ke Google ini linknya. Kemudian ada tambahkan komentar. Saya juga sudah jelaskan di video Google Slides. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat di atas ini. Kalau ingin melihat bagaimana cara komentar, seperti biasa, ini kurang tepat. Ini dapat ditambahkan bla 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 gitu misalnya. Tambahkan titik-titik gitu. Oke, itu kita bisa resolve juga atau selesaikan. Oke. Kemudian ada rata kiri, rata tengah, dan rata penuh. Bisa juga dibuat seperti ini, rata kanan, rata tengah tadi, rata penuh juga bisa seperti ini. Oke, kemudian ada jarak antar baris. Bisa kita ubah, biasanya format di makalah itu 1,5. Nah, seperti ini kita bisa ubah. Kemudian ada lagi checklist. Checklist ini ya fitur biasa aja. Misalnya kita ingin beli barang gitu di supermarket, misalnya membeli buah, sayuran, itu kita juga dapat bisa men-checklistnya gitu. Oke. Kemudian ada lagi bullets atau berbutir di sini. Kita juga bisa dapat membuat tersebut, misalnya A, B, C, D. Kita bisa membuat bullet di sini. Jadi dia ada semacam urutan-urutannya gitu. Kita bisa juga mengganti tipenya, mau tipenya seperti apa gitu. Oke, mungkin kita juga bisa membuat daftarnya itu bernomor. Misalnya menggunakan 1 sampai 4 seperti berikut. Bisa juga dengan format yang lain, 1.1, ada ABCD juga, kita dapat mengaturnya. Oke, kemudian ada ini kurangi indent, ini tidak terlalu diperlukan mungkin. Dan nanti akan saya bahas lagi. Oke, kemudian ada hapus format. Hapus format ini menghapus format yang sudah dibuat. Jadi dia balik ke standarnya dari Google Docs. Oke, kemudian hal yang tidak kalah penting yang harus kita bahas di sini adalah bagaimana kita membuat margin halaman-halaman Google Docs kita. Nah, caranya adalah kita pergi ke menu file dan kita buka penataan halaman. Nah, di penataan halaman ini adalah ya bagaimana kita menata halaman-halaman di Google Docs kita. Mulai dari ini diterapkannya ke seluruh dokumen atau ke konten yang dipilih. Orientasinya kita bisa ubah dari portrait ke bawah menjadi landscape, jadi mendatar gitu. Kemudian ukuran kertas kita juga bisa ubah. Umumnya kita menggunakan A4 misalnya, kita ubah menjadi A4. Warna halaman kita juga bisa ubah. Misalnya kita balikkan menjadi putih karena biasanya warnanya putih. Oke. Nah, kemudian ada margin di sini. Margin atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, kita biasanya, contohnya kita buat kiri itu adalah 4 cm. Ini satuannya dalam cm ya Bapak Ibu sekalian. Atas misalnya kita ubah 3 juga dengan bawah dan kanannya juga 3. Jadi 4 kiri, sisanya 3. Oke, misalnya kita klik OK. Nah, warna page akan berubah menjadi putih. Margin kita dapat lihat, ini ada namanya penggaris di atas dan di kiri.
kita dapat lihat ini 4 cm, ada angka 4 di sini, dan 3 cm di kiri, maksud saya 3 cm atas, 3 cm bawah, 3 cm kanan, dan 4 cm di kiri. Gitu. Kemudian ada lagi namanya document outline. Nah, document outline itu apa? Document outline itu semacam kita membuat semacam judul-judul yang dapat diklik gitu di Google Docs. Misalnya kita buang dulu ini. Oke, misalnya kita membuat judul pelatihan Google Workspace. Misalnya kita mengubah ini menjadi judul. Oke, nah jadi di sini nanti akan otomatis terbuat semacam link gitu. Jadi misalnya posisi kita di sini. Posisi kita misalnya di sini. Nah, ketika kita klik ini, dia akan langsung menuju ke teks yang tadi kita jadikan dokumen outline ini, struktur dokumen. Kemudian kita dapat menambah juga heading atau judul 1 misalnya 1 Google Docs. Oke. Nah, dia akan muncul ke sini juga. Misalnya kita ubah Google Slides. Karena ini tadi judul 1 formatnya kita dapat lihat di sini, dia akan muncul ke sini. Tapi kalau teks yang kita buat itu adalah teks normal, itu belum tentu masuk ke sini. Kita misalnya ubah ini menjadi heading atau judul 1, nah dia akan masuk ke dalam sini, begitu. Dan begitu seterusnya juga sampai heading ke atau judul ke-5 dan ke-6. Kemudian ada lagi ya seperti biasa fitur Google Workspace, kita dapat membagikan file, dapat kita lihat, kita bisa menambahkan orang, seperti saya sudah jelaskan juga sebelumnya, @gmail.com, kita tambah pesan, ubah dokumen ini, oke, misalnya kita kirim, tetap bagikan, oke, kemudian ada juga mengedit, menyarankan atau melihat, ini opsi-opsi tampilan kita mau melihat, kalau kita melihat saja kita tidak bisa mengubah dokumennya, walaupun ini saya ketik sesuatu. Kalau kita berkomentar atau menyarankan, kita hanya dapat membuat seperti komentar di sebelah sini. Jadi misalnya kita ingin mengubah, atau misalnya ini kita tidak ingin pendahuluannya huruf besar semua, misalnya jadi pendahuluan, jadi huruf kecil seperti itu. Nah, kita bisa membuat komen. Misalnya kita terima saran, nah kita terima saran, dia akan berubah juga hasilnya, seperti yang kita sarankan. Oke, kemudian kita akan balik ke menu edit. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting itu adalah explore atau pelajari. Oke, nah di pelajari ini kita misalnya kita ingin mencari tentang anatomi sel misalnya. Anatomi sel. Atau kita bisa, ini seperti pencarian Google biasanya, tapi kita bisa mencari di sini dengan lebih cepat. Nah, kita dapat menuju langsung ke link dari hasil pencarian tadi, misalnya ini. Nah, seperti itu. Kita juga dapat mencari gambar di sini, misalnya kita ingin menambahkan sel darah merah, gitu. Nah, kita dapat memasukkan juga langsung ke sini. Contoh ini hanya sebagai contoh saja. Jadi kita lebih cepat lah. Kita tidak harus mencari di sini, buka tab baru, dan kita cari gambar sel darah merah. Kita tidak perlu melakukan ini, gitu. Semuanya sudah langsung ada di bagian pelajari yang kita dapat klik di kanan bawah ini. Oke, kemudian kita dapat melanjut ke yang namanya header dan footer. Header dan footer itu apa? Header itu kita dapat lihat misalnya ini ada hijau-hijau. Nah, ini merupakan header kita. Header itu semacam yang di atas dokumennya lah, kira-kira gitu. Oke, misalnya kita membuat header 1 di atas sini. Oke, kita ubah. Dan misalnya kita ubah lagi di bawah sini, ini namanya footer.
atau catatan kaki, misalnya kita mau membuat referensi gitu, atau misalnya contoh saja satu A, B, C, D gitu misalnya. Nah, kita bisa membuat seperti itu di bawah. Kemudian ada juga namanya persamaan matematika. Siapa tahu Bapak dan Ibu sekalian ingin membuat persamaan matematika di sini. X sama dengan apa ya misalnya? Y sama dengan MX tambah C. Atau jangan di sini deh. Misalnya kita ingin membuat persamaan garis. Persamaan garis. Rumus baru, kita dapat menekan rumus baru di sini. Y sama dengan MX tambah C. Kita dapat rumus seperti itu, dia kan formatnya akan seperti ini. Seperti tulisan rumus matematika. Di sini juga ada huruf Yunani, misalnya kita bisa menambah alfa, beta, gamma, dan lain-lain. Misalnya kita membuat luas lingkaran, misalnya luas lingkaran sama dengan PR kuadrat, misalnya seperti itu. Kita bisa mengubahnya di sini. Pi, kita mencari pi. Oke, kita mencari pi, ini pi. Pi R kuadrat. Kuadrat kita bisa cari di perpangkatan ini. Di sini kita X pangkat B. R kuadrat. Oke, ini kita buang. Maaf. Kita tekan lagi. R kuadrat. Oke, nah jadi bisa seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin membuat rumus matematika. Oke, kemudian ya ada juga tanda-tanda lain, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga bisa mencarinya sendiri dan mencoba-coba sendiri nantinya. Kemudian mungkin itu saja dari demo. Masih banyak fitur-fitur lain dari Google Docs yang belum sempat saya bagikan di sini. Bapak Ibu sekalian bisa dengan gampang mencari di Google. Misalnya keywordnya cara menggunakan Google Docs, atau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu itu sekarang sudah gampang lah intinya, semua bisa dicari di Google. Oke, mungkin sekian dari demo. Kemudian ini adalah referensi dari mana saya mengambil materi-materi Google Slides kali ini, yaitu dari website resminya dan cara menggunakan Google Docs. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.